Kemudian, untuk akuisisi dari perusahaan anak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ketika perusahaan induk mengakuisisi pada nilai tercatat ekuitas jika kepemilikannya penuh. Artinya, induk mengakuisisi 100% sahamnya perusahaan anak. Nah, dalam hal penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya, terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, menyusun laporan keuangan konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Kedua, menyusun laporan keuangan konsolidasi setelah periode akuisisi. Maka, dalam kasus ini tidak dikenal dengan yang namanya kepentingan non pengendali. Kenapa? Karena perusahaan anak itu semua sahamnya dimiliki oleh induk, maka tidak ada kepentingan non pengendali. Yang kedua, ketika perusahaan induk mengakuisisi pada entitas tercatat ekuitas jika Selamat siang teman-teman, masih bersama saya Pandai Saputra Nandia. Saya bahasan dari Prodi D3 Akuntansi dengan NPM saya channel 19021. Kali ini saya akan membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada bab 3 ini merupakan bab yang paling rendah dalam tahap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pada level ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi untuk kasus di mana akuisisi yang dilakukan perusahaan induk terhadap sahamnya perusahaan anaknya itu dianggap diakuisisi, yang dimana pada nilai tercatat dari ekuitas. Maka dengan itu tidak ada lagi yang namanya diferensial. Jika kepemilikannya sebagian, maksudnya induk mengakuisisi sahamnya pada anak di atas 50%, tapi tidak sempat 100%. Dalam laporan keuangan yang akan kita susun juga sama, ada yang sesaat setelah akuisisi dan setelah periode akuisisi. Kenapa ketika kita menyusun atau membuat laporan keuangan sesaat setelah akuisisi kita hanya menyusun laporan posisi keuangan konsolidasi? Jawabnya, karena belum ada transaksi menggunakan metode biaya atau cost. Berbicara PSAK 65 tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sebenarnya
sebenarnya suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi itu ketika suatu perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasi serta sejak dia memiliki pengendalian atas suatu perusahaan sampai dengan berakhirnya suatu pengendalian. Kemudian yang dimaksud dengan akuisisi pada nilai tercatat yaitu imbalan yang dihasilkan berupa kas atau aset lain. Imbalan yang dialihkan itu sama besarnya dengan nilai ekuitas. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini akan dikenal dengan jurnal eliminasi. Pada jurnal eliminasi ini bukan termasuk siklus akuntansi. Tidak sama dengan jurnal penyesuaian, tidak sama dengan jurnal penutup, dan tidak sama dengan jurnal umum. Jurnal eliminasi adalah jurnal-jurnal dibuat dalam kualitasnya dengan proses penyusunan keuangan konsolidasi. Kenapa beda? Jika pada jurnal penyesuaian, ketika sudah mencatat dalam jurnal penyesuaian, pasti akan kita posting ke buku besar sehingga mempengaruhi saldo, sehingga dalam istilah saldo setelah penyesuaian. Sedangkan jurnal eliminasi itu tidak akan diposting ke buku perusahaan induk maupun buku perusahaan anak, sehingga mempengaruhi pembukuan yang dibuat perusahaan induk dengan perusahaan anak. Hanya untuk proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi supaya nanti akan beserta saldonya yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pengaruh dari transaksi pihak non-afiliasi. Jadi jika ada transaksi yang melibatkan induk dan anak yang sudah dicatat baik itu induk dan anak, kemudian masing-masing memiliki neraca saldo, dan neraca saldo itu adalah neraca saldo anak. Ternyata dalam satu periode itu melibatkan induk dan anak, maka pengaruh dari transaksi yang tidak boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi supaya tidak muncul, maka kita membuat jurnal eliminasi. Nah, kenapa tidak boleh muncul? Karena ketika induk dan anak ini bertransaksi sama dengan ia bertransaksi pada dirinya sendiri, karena mereka diasumsikan efektivitas tunggal. Prosedur laporan keuangan konsolidasi pada PSA ke-65 tahun 2014 ada 3, yaitu 1. Menggabungkan aset, investasi, ekuitas, penghasilan, beban, dan aset kas dari entitas induk dengan entitas anaknya. 2. Mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada setiap entitas anak. 3. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam inter kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Jurnal eliminasi itu ada 2, yaitu 1. hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. 2. Digunakan menyelesaikan
secara akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasi hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Akuisisi dengan kepemilikan penuh itu ada 3, yaitu 1 sesaat setelah akuisisi, 2 kertas kerja konsolidasi, 3 setelah periode akuisisi.